kita semuanya dan keluarga kita. Semoga hidup dalam keadaan penuh berkah. Jadi hamba Allah yang soleh-solehah. Meninggal dunianya husnul khatimah. Di akhirat Allah masukkan kita ke dalam surganya. Tanpa hisab, tanpa azab, tanpa itab. Birahmatika ya arhamar rahimin. Bijudik ya ajwadal ajwadin. Innahu waliyu dalikul qadir alaih. Muslimah dalam cinta dan takwa. Ini temanya pada siang hari ini. Cinta sama takwa itu ibaratnya kayak jalan kanan sama kiri di kaki kita ini ya. Kita melangkah kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Dua-duanya harus sama-sama ada. Ibaratnya kayak dua sayap bagi seekor burung. Tanpa keduanya nggak bakalan bisa terbang. Kita nih harus dalam hidup kita punya dua hal ini, Bu. Jalan hidup kita. Jalan takwa dan jalan cinta. Kita nggak bisa salah satunya aja, nggak bisa. Yang penting hidup tuh cinta. Cinta sama Allah. Udah duhur belum? Yang penting cinta. Bulan Ramadan siang-siang ngerujak. Ini bulan Ramadan loh. Yang penting tuh cinta. Nggak bisa begitu. Nggak bisa gitu. Innal muhib liman yuhibbu muti'u. Orang kalau cintanya bener sama yang dicinta dia bakal taat. Cinta itu harus diiringi dengan takwa, dengan ketaatan. Nggak bisa juga takwa doang. Sholat iya, ibadah iya, sedekah iya. Tapi kerjaannya protes mulu sama Allah. Ya Allah, kenapa saya dikasih sakit padahal saya ini sholat loh ya Allah. Kenapa saya dulu waktu saya maksiat, saya rezekinya gampang. Sekarang giliran saya ibadah, saya sholat, rezeki saya malah susah. Ya Allah, apa saya nggak usah sholat aja? Hatinya nggak punya cinta. Cinta kepada yang semestinya dicinta. Atau hatinya nggak punya cinta kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala, Sayyiduna Muhammad. Dua-duanya harus kita miliki, teman-teman saudaraku sekalian. Takwa sama cinta. Jenazahnya ngebalik, gak mau ngadep arah kiblat. Dibalikin lagi ke arah kiblat, ngebalik lagi, berpaling dari arah kiblat. Balikin lagi, kebalik lagi. Terus begitu, diganjel, ganjel batu, ngebalik ngebatu-batunya. Ganjel kayu, ngebalik sama kayu-kayunya. Ditanyakanlah kepada ulama. Ini gimana nih Syekh kalau kayak gini? Ma arada rabbukum illa bihada fakhallu. Ya udah, Allah maunya kayak begitu, biarin aja. Jadi nggak ngadep kiblat Syekh. Ya habis mau gimana? Biarin aja udah. Nggak ngadep kiblat Bu. Sholatnya 40 tahun di Masjid Nabawi. Syekh, ini artinya apa? Innahu laisa min ahlil kiblat. Berarti orang ini tidak termasuk ahli kiblat. Artinya dianggap tidak muslim di hadapan Allah.
tahun, Bu. Sholat di Masjid Nabawi. Syekh, kenapa kalau kayak gini? Syekh tersebut menjawab, nah kalau urusan sebabnya saya nggak tahu. Silahkan tanya kepada keluarganya. Ditanyakanlah kepada istrinya. Dia bilang, suami kamu nih kayak gimana? Kok bisa-bisanya tiap kali dihadapkan ke arah kiblat ngebalik, gak mau ngadep ke arah kiblat. Dia jawab, suami saya ini orang takwa. Dia jalankan perintah Allah, dia tinggalkan dosa. Dia tanggung jawab sama saya. Dia gak pernah ninggal sholatnya. Bahkan sholatnya di Masjid Nabawi. 40 tahun hidupnya. Dari sejak baliknya sampai meninggal lebih dari 40 tahun. Tapi memang suami saya tiap hari ngiter-ngiter Masjid Nabawi, tidak pernah sekalipun berziarah ke makam Nabi. Jadi punya takwa tapi nggak punya cinta. Dia bilangnya Nabi Muhammad udah mati, ngapain kita datengin ziarahin? Dia nggak punya rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad. Kita mesti punya dua-duanya. Takwa iya juga, cinta iya juga. Ketika datang seorang sahabat, bukan datang, ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan takwa, jalan cinta, dua-duanya mesti kita punya. Ini dalilnya. Ada seorang sahabat, Bu, namanya Thauban. Siapa namanya? Ini saya ulangi biar ibu-ibu nanti pulang kalau cerita sambil nyebutin namanya, Bu. Seringnya ibu-ibu kalau cerita sama anaknya, nak tadi ustazah cerita, nak ada sahabat Nabi. Namanya siapa, Bu? Ada dah pokoknya. Lupa nama ya, Bu ya. Lupa nama, ingat cerita. Ustazah kok tahu aja, saya juga suka gitu. Sama aja. Ini Thauban. Satu waktu, Bu, Thauban ini tambah lama kelihatan tambah kurus. Mukanya kelihatan tambah pucet, badannya kelihatan tambah lemah. Sahabat pada suka nanya, Thauban kamu kenapa dah? Tambah kurus aja Thauban. Enggak apa-apa. Ini khas perempuan doang, khas perempuan ya. Kalau ditanya sama suaminya, kamu kok lain mukanya, kenapa? Enggak apa-apa. Tapi sebenarnya kamu kenapa? Kamu sakit? Enggak. Terus kenapa? Enggak apa-apa. Habis itu kalau suaminya berhenti nanyain, dasar suami enggak peka. Sian yang jadi suami. Thauban enggak jawab pertanyaan para sahabat. Tapi satu waktu yang nanya adalah penyebab. Nabi Muhammad nanya sama dia. Ya Thauban, lebek Rasul. Mali araka nahilal jism musfarrul laun. Thauban, saya liatin kamu tambah kurus, tambah pucet mukamu. Kamu sakit? Enggak Rasul. Terus kamu kenapa Thauban? Saya lagi punya beban pikiran wahai Rasul. Kalau gitu ceritakan padaku apa beban pikiranmu Thauban. Bingung Thauban. Gak usah cerita, boleh gak Rasul? Kamu harus cerita, kata Nabi. Saya nih belakangan kepikiran satu hal Rasul. Apa itu Thauban? Saya lihat-liatin saya ini laki-laki yang kuat.
Saya kalau disuruh pergi perang, saya kuat ya Rasulullah. Saya juga kalau disuruh puasa, saya kuat wahai Rasul. Saya disuruh nggak ketemu sama istri, saya kuat Rasulullah. Ngadepin musuh sekuat apapun, saya nggak takut wahai Rasul. Saya kuat. Tapi ternyata ya Rasulullah, beberapa bulan terakhiran ini saya menyadari ada satu hal yang saya tidak kuat. Apa itu Thauban? Saya tidak kuat menanggung rindu padamu wahai Rasulullah. Karena ternyata rindu itu berat. Kamu gak usah, biar saya aja. Katanya Thauban, saya tidak tahan menanggung rindu padamu wahai Rasul. Saya kalau datang kerinduan padamu malam hari tak sanggup kutunggu siang untuk berjumpa denganmu. Kalau datang kerinduan padamu di waktu siang tak mampu kutunggu malam berjumpa denganmu. Tapi kan alhamdulillah engkau mudah ditemui wahai Rasul. Engkau mudah dilihat wahai Rasulullah. Tiap waktu sholat engkau mengimami kami sholat. Gampang ketemunya. Kangen, udah lihat lagi, alhamdulillah. Kangen lagi, ketemu lagi, alhamdulillah. Yang saya pikirin belakangan urusan akhirat wahai Rasul. Anta Rasulullah wa ana Thauban. Engkau adalah utusan Allah, Rasulullah. Sementara saya hanyalah seorang Thauban. Wahai Rasul, di akhirat nanti engkau pasti Allah kumpulkan bersama Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Nuh. Sementara saya yang cuma Thauban wahai Rasul, andai pun Allah ampuni dosa-dosa saya dan Allah masukkan saya ke dalam surganya, surga yang mana untuk saya wahai Rasulullah? Pastilah surgamu tinggi, sementara saya di surga yang bawah-bawah. Saya tahu Rasul, surga biar kata emperan enak juga. Tapi apalah nikmatnya surga jika di sana kesenangannya sesuatu yang saya tahan tidak mendapatkannya. Dan apalah artinya jika di sana tidak terdapat kesenangan yang saya tidak tahan untuk tidak mendapatkannya, yaitu berjumpa denganmu wahai Rasul. Apa artinya surga jika saya tidak dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah? Urusan makanan saya tahan lapar. Urusan bidadari perempuan saya biasa-biasa aja. Urusan gedung-gedung tinggi, istana-istana mewah, saya biasa-biasa aja sama bangunan. Saya ini kan gak tahannya kalau gak berjumpa denganmu wahai Rasul. Apalah artinya surga jika di sana aku tak dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah. Bu, Nabi Muhammad diem, bingung jawabnya. Nabi diem, siap. Tapi Nabi gak pernah menjanjikan sesuatu yang di luar kemampuan beliau, di luar kendali beliau, yaitu surga dan neraka. Nabi gak bisa janjikan surga, janjikan kebersamaan, sebab urusan surga neraka tidak berada dalam genggaman beliau. Urusan surga neraka adalah hak mutlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah lah yang bisa menetapkan surga dan neraka bagi seseorang. Jadi ibu-ibu jangan suka netepin surga atau neraka buat orang. Ibu ya, tuh orang tiap malam yang nganterin ganti-ganti. Neraka pasti tuh.
Kali-kali dia naik Gojek, Bu. Tuh perempuan auratnya ngablak mana-mana. Malaikat penjaga neraka kirim salam sama dia. Yakin bener. Saya sebel sama dia. Nanti di hari akhirat saya mau tunggu dia di pintu neraka. Lah kalau ke pintu neraka berarti kamunya juga iya. Itu yang suka ngomong begitu ya. Kayak udah diangkat jadi panitia akhirat. Sok-sokan banget. Nabi Muhammad aja tidak pernah menjaminkan neraka, apalagi menetapkan, tidak pernah menjaminkan surga, apalagi menetapkan neraka bagi seseorang. Padahal beliau adalah kekasih Allah. Padahal beliau adalah seseorang yang namanya bersanding dengan nama Allah di pintu-pintu surga dan tiang-tiang arsy. Nah, kamu siapa? Ayo beradab. Nabi diem nih. Nabi gak bisa janjiin surga kamu barengan sama saya. Gak gitu Nabi. Beradab sama Allah. Ucapan Thauban yang hatinya dipenuhi cinta kepada Nabi Muhammad ini menggerakkan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga akhirnya turunlah malaikat Jibril membawa kabar gembira bagi Thauban yang karena memikirkan entar di akhirat saya bisa barengan gak sama Nabi Muhammad, mau makan gak enak makan, mau tidur gak enak tidur, sampai akhirnya jadi kurus kering, kemakan sama beban pikirannya. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan malaikat Jibril membawa wahyu buat Thauban dan buat para pecinta-pecinta sepanjang zaman. Semoga kamu, saya menjadi salah satu di antaranya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jalan cinta yang ditempuh sama Thauban. Apa bunyi ayatnya? Nih, liatin. Walaupun ayatnya bercerita tentang cinta, walaupun Thauban curhatnya tentang cinta, ayatnya bunyinya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah. Kata Allah, siapa yang taat, siapa yang takwa kepada Allah, siapa yang mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dia taat kepada Allah war Rasul, dan dia taat kepada Rasulullah. Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, akan dikumpulkan dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat paling besar di sisi Allah, minan nabiyyin, yaitu para nabi, wasiddiqin, para wali, wasyuhada, para ulama, wassalihin, orang-orang saleh. Artinya, Thauban, kamu udah punya jalan cinta, kamu tambahkan jalan takwa, kamu taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka kamu di akhirat nanti akan dikumpulkan sama Nabi Muhammad. Akan dikumpulkan dengan Nabi. Sebab Nabi Muhammadnya bakal kumpul bareng, nabinya kumpul bareng.
Bu, yang namanya surga itu nggak pernah eksklusif. Ibu-ibu kalau mikir saya bakalan masuk surga kelas VIP. Sepian aja dah surganya. Jadi kita bebas di surga. Itu belum tuh masuk surga yang begitu. Karena yang namanya surga tuh memang seumum itu. Nabi bakal berjumpa dengan umatnya. Nabi bakal berkumpul dengan umatnya. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan. Katanya Nabi Muhammad, anta ma'aman ahbabta, kamu di akhirat nanti akan dikumpulkan dengan yang kamu cintai. Jadi jalannya dua-duanya harus punya taat, takwa, dan cinta. Takwa dengan seluruh anggota tubuhmu, cinta dengan hatimu. Sama Allah yang taat, yang takwa. Sama Nabi Muhammad yang taat, yang takwa. Sama Allah yang cinta. Sama Nabi Muhammad juga. Cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan saya lihatin ya Bu. Orang-orang itu kalau dia takwanya bener, dia akan cinta. Saya lihatin juga orang kalau cintanya bener, dia akan takwa. Subhanallah. Jadi gak bisa dipisah-pisah itu tuh. Gak bisa yang saya akan masuk surga lewat jalan takwa, gak perlu cinta. Gak bisa. Saya akan masuk surga lewat jalan cinta, saya gak perlu takwa. Gak bisa. Dua-duanya adalah dua sayap, kanan dan kiri. Dengannya kita bisa terbang menuju surga Allah Ta'ala. Yuk belajar jadi hamba yang penuh takwa. Yuk belajar jadi hamba yang penuh cinta. Insya takwa itu berarti apa Ustazah? Kerjakan perintah, jauhi larangan. Kerjakan perintah, sholatmu dijaga Bu. Mau masuk surga tapi nggak mau sholat. Surga yang mana itu? Kalau kamu mau ibadah, kalau kamu mau surga, ya mesti taat sama perintah Allah. Nggak bisa ada ceritanya, oh tenang aja. Saya udah dijamin surganya nih, jadi saya nggak perlu sholat. Nggak bisa begitu. Saya lihat-liatin orang-orang semakin dekat jalannya menuju Allah, semakin soleh, sholatnya semakin bagus. Nggak ada ceritanya begini nih. Nggak ada ceritanya. Saya ini udah pasti surganya lah, jadi saya nggak wajib sholat lagi. Gak ada ceritanya orang gak wajib sholat. Ini jangan sampai menyesatkan pikiranmu. Bu, gak ada ceritanya kamu udah gak wajib sholat lagi. Gak ada ceritanya. Misalnya nih, umur udah 90 tahun. Mama udah sholat mah. Gak nak, mama nih gak perlu sholat lagi nak sekarang. Udah. Mama dapat wahyu dari Allah. Katanya mama udah gak perlu sholat lagi nak. Bu, sholat itu wajib. Yang enggak wajib sholat cuma 2 orang. Orang yang udah mati sama orang gila. Jadi selagi ibu hidup dan enggak gila, maka ibu wajib. Gak ada ceritanya ibu ninggal sholat. Jangan. Gak ada ceritanya. Udah Bu, kalau ibu umur udah sekian udah gak wajib sholat. Gak ada ceritanya. Gak ada ceritanya. Dulu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang wali min awliyaillah, wali besar ibu-ibu sekalian, lagi ibadah dalam gua. Ibadah.
dalam gua. Ketiba habis selesai sholat Bu, tempatnya goyang. Tempatnya kayak gempa gitu, bergetar tempatnya. Habis itu dari arah depannya Bu, ada cahaya yang sangat terang benderang. Habis itu ada suara menggelegar. Ya Abdul Qadir. Wahai Abdul Qadir. Telah panjang dan telah tinggi ibadahmu, maka mulai sekarang kamu sudah tidak lagi wajib mengerjakan sholat, dan mulai sekarang sudah tidak ada lagi yang haram bagimu Abdul Qadir. Qad ubiha lakal muharramat, telah diperkenankan untukmu, dihalalkan untukmu semua yang semula haram. Bu, Abdul Qadir ambil batu, Syekh Abdul Qadir ambil batu, ibu-ibu sekalian, dilempar sumber suara tersebut, seraya mengatakan, ikhsya ya la'in, kurang ajar kamu setan. Cahayanya redup, hilang. Dari arah sumber cahaya itu muncullah setan. Setannya nanya, Abdul Qadir, dari mana kamu tahu kalau saya setan? Katanya Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir Jailani, dari ucapanmu sendiri. Sholat udah gak wajib, yang haram udah jadi halal. Kenapa kamu tahu dari ucapan saya kalau saya setan? Ama Nabi Muhammad aja yang haram tetap haram. Buat Nabi Muhammad aja sholat tetap wajib. Masa ketiba saya kemudian jadi nggak wajib sholat, jadi nggak haram hal-hal yang diharamkan. Siapa kita Bu? Ama Nabi Muhammad aja sholat duhur wajib, sholat asar wajib, maghrib wajib, isya wajib, subuh wajib. Bahkan buat Nabi Muhammad tahajud wajib Bu, tahajud wajib buat Nabi Muhammad. Masa buat kita tiba-tiba duhur jadi nggak wajib, asar jadi nggak wajib? Yang taat tetaplah taat. Ibadah harus kita kerjakan ibu-ibu sekalian. Capek sholat mulu. Kamu kalau pengen gak capek sholat, ntar hari pertama masuk kuburan. Gak usah sholat tuh Bu. Gak usah sholat. Udah gak perlu sholat lagi ntar di kuburan. Tapi selagi ibu masih hidup di atas muka bumi, sholat Bu, jangan ditinggal. Sholat Kak, Dek, Nak, jangan tinggal. Ibadah-ibadahmu jangan ditinggal. Orang-orang soleh itu jangankan yang wajib, yang sunnah-sunnah saja mereka istiqomah. Ibu-ibu sekalian, guru-guru saya pernah nanya sama putrinya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, Ubaba Maryam, salah satu guru saya dari Madinah. Beliau tinggal di Madinah. Almarhumah, sekarang udah wafat Bu, sekitar 10 tahunan yang silam. Saya tanya, Ubaba, saya pernah dengar dari guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, ayahanda Ubaba, yang adalah gurunya Habib Umar, itu sepanjang hidupnya, dari mulai sejak kenal diri, sebelum balik umur 10 tahunan, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah dan tidak pernah tertinggal takbiratul ihramnya imam. Saya bilang, bener gak begitu Hubaba? Karena saya Bu Halimah Lidrus, kepengen bisa istiqomah sholat berjamaah. Saya berusaha untuk bisa sholatnya selalu berjamaah. Tapi ada aja Bu. Ada aja. Yang saya pulang dari luar kota, jam 11 malam, jam 12 malam suami saya udah tidur. Gak bisa saya minta temenin sholat isya misalnya. Akhirnya mau gak mau saya sholat sendirian. Ada
aja gitu. Segitunya saya berusaha untuk sholat berjamaah. Jadi saya heran sama orang yang bisa istiqomah. Saya bilang sama Hubabah, bener nggak kalau ayahandanya Hubabah lebih dari 50 tahun nggak pernah ninggal sholat berjamaah. Dan selalu dapat dari takbiratul ihramnya imam. Nggak pernah masbuk. Saya bilang bener nggak begitu Hubabah? Kata Hubabah Maryam, kamu heran kenapa Halimah? Itu ayahanda saya sudah meninggal dunia. Habib Zain, suami beliau, Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Doakan Bu, semoga beliau terus dipanjangkan umurnya. Habib Zain bin Ibrahim bin Smith di Madinah, usia beliau sekarang sudah di atas 90 tahun. Tapi kita masih terus berharap keberkahan dari usia beliau, sehingga masih terus dapat mendoakan dan memberikan keberkahan. Terutama buat kami para murid-muridnya. Katanya Hubabah Maryam, Habib Zain bin Smith Halimah. Sejak saya menikah sama beliau, sudah 50-an tahun Bu menikahnya Bu. Sampai dengan sekarang nih Halimah, tidak pernah ada satu sholat pun yang beliau kerjakan sendirian, selalu berjamaah. Dan sejak saya menikah sama beliau sampai dengan sekarang, tidak ada satu malam pun yang beliau tinggalkan tahajudnya. Itu hamba yang bertakwa. Tiba-tiba ada ibu-ibu nih di Bekasi. Umur udah kepala banyak dah pokoknya. Rambut udah mulain uban-ubanan. Kalau tahajud Bu, sehari semalam tahajud, habis itu libur seminggu. Tahajudnya hanya di akhir-akhir bulan. Ketika kantong mulai menipis, ketika transferan sudah tak tersisa, mendadak-dadak jadi rajin tahajud. Begitu transferan masuk, tahajudnya udah hilang gak tahu kemana. Ada yang begitu? Mana orangnya? Bu, yang sunnah Senin Kemis itu puasa, bukan sholat malam. Lah kenapa ini sholat malamnya Senin Kemis doang? Ayo belajar, bismillah, bismillah. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, Ustazah itu kan barang sunnah, kenapa jadi kayak wajib Ustazah? Bu, dia memang barang sunnah Bu, tapi kalau enggak dimulai-mulai kapan bakal dikerjainnya? Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, ibu enggak tahannya kenapa? Ngantuk Ustazah, ngantuk mulu dari bayi. Ibu nggak lihat anak bayi ngantuk mulu? Masa udah segini tua nggak bisa juga sholat tahajud? Malu ma uban. Malu ma uban. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, Hubabah Zahra, ibunda dari Habib Umar bin Hafid. Guru saya Bu, ibunda beliau. Hubabah Zahra, almarhumah. Al-Maghfur laha. Ibu-ibu sekalian, perempuan sangat solehah. Saya waktu pandemi nulis buku Bidadari Bumi yang kedua. Salah satunya saya masukkan ceritanya Hubabah Zahra. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, saya karena nggak tahu banyak cerita tentang beliau, saya kirim surat, kirim WhatsApp. Minta tolong kepada cucu beliau untuk menuliskan cerita-cerita tentang Hubabah Zahra karena saya mau tuliskan di buku Bidadari Bumi.
Akhirnya Bu sama cucunya beliau tanya-tanya kepada bibi-bibinya yang adalah putri-putrinya Ubaba Zahra. Nih Ustazah Halimah mau bikin buku salah satunya tentang Ubaba Zahra, ceritain deh gitu. Beberapa putri-putrinya bercerita. Dan inilah salah satu dari ceritanya. Anaknya cerita, putri beliau, Ubaba Zahra dari mulai saya kecil tidak pernah meninggalkan tahajud. Lama sholatnya. Tahajudnya lama. Tahajudnya lama, Bu. Tapi kan ada banyak juga orang-orang tahajudnya lama. Mudah-mudahan kita menjadi salah satunya. Amin. Istiqomah tahajud. Dari saya kecil katanya putrinya itu, Ubaba Zahra, gak pernah ninggal. Cuma ada satu malam beliau tertidur terlampau malam dan juga badan beliau sedang kurang sehat sepertinya. Terbangun saat azan subuh. Rumah beliau itu sebelahan masjid, Bu. Masjid Muhdar. Beliau kebangun saat azan subuh. Putrinya cerita, saya yang ada di situ ketika azan subuh, saya buka pintu kamar, Ubabah kebangun dengar azan subuh. Ubabah gak bisa bangun dari tempat tidur, Bu. Begitu dengar azan, gemeteran lututnya. Ini sekali-sekalinya ninggal tahajud. Lututnya gemeteran. Kayak gak bisa bangun gitu. Gemeteran. Terus beliau bilang, azan al-fajr. Azan al-fajr. Itu azan subuh tuh. Azan subuh tuh. Saya bilang sama beliau, iya Umi, itu adzan subuh, Mi. Bapak bilang, Zahra magamat lailatha. Ini Zahra nih gak bangun di malam. Zahra nih gak bangun di malam. Astagfirullah, Zahra gak bangun di malam. Zahra gak bangun di malam. Beliau nangis terisak-isak karena gak bangun tahajud. Beliau bilang, ya Allah, gak bangun saya di malam. Gak bangun saya di malam. Ya Allah, samihni ya Rab, samihni ya Rab, ampunin saya Allah, ampunin saya Allah. Saya tinggalin tahajud di malam, ya Allah, ampunin saya Allah, ampunin saya Allah. Ini tidur sampai kayak begitunya saya Allah, maafin saya Allah, maafin saya Allah. Gemeteran ke kamar mandi tuh sampai tertatah-tatah beliau. Sebelum sholat subuh beliau sholat taubat dulu karena enggak bangun tahajud. Katanya putrinya, Ubaba Zahra hari itu nangisin malamnya yang tertinggal tahajud lebih daripada Ubaba Zahra nangis ketika suaminya diculik sama komunis. Ibu-ibu saudaraku sekalian, dapat ujian besar banget, nangisnya segitu-gitu aja. Tapi begitu dapat ujian enggak bangun tahajud, beliau nangis sepanjang hari. Sampai dengan malamnya, tiap ingat, tadi malam saya enggak bangun tahajud, nangis lagi beliau. Ampuni saya Allah, ampuni saya Allah. Saya enggak benar jadi hambamu ya Allah, ampuni saya ya Allah. Maaf ya Allah, maaf ya Allah, maaf. Enggak lagi-lagi ya Allah, maaf ya Allah, maaf ya Allah. Hamba yang bertakwa. Kamu gimana? Sekurangnya, biar kata cuman berapa rakaat, mudah-mudahan mulai rajin bangun malam. Amin. 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 Ya Rabbal. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, takwa. Jalanin perintah Allah. Ustazah, perintah Allah kan bukan cuma sholat. Iya, semuanya. Semuanya. Sedekah.
Bu, Allah kasih kamu harta. Dari Allah semua itu. Masa kamu mau menikmatinya sendirian aja? Ayo, siapa yang kepengen hartamu membawamu kepada kesenangan di akhirat juga, selain daripada kesenangan di dunia, jangan sampai enggak sedekah. Sedekahin. Bentar lagi nih mau datang hari kurban, hari raya kurban. Ya Bu, yang bisa kurban sapi, kurbanin. Enggak bisa kurban sapi, kurban kambing, kurbanin. Enggak bisa kurban kambing, kurban ayam boleh nggak sih Ustazah? Ada yang berpendapat, ada. Salah satunya Ibnu Abbas. Sahabat Nabi Muhammad Sayyidina Ibnu Abbas. Itu salah satu di antara orang yang bilang bahwa kurban ayam itu boleh. Dengan dalil Sayyidina Bilal bin Rabah. Nabi Bu waktu hari raya kurban Nabi nanya. Kamu kurban apa kata Nabi? Mas sahabat. Unta ya Rasulullah. Kamu apa? Kambing Rasul. Kamu apa? Unta Rasul. Kamu kambing Rasul. Kamu kambing. Nabi kemudian bilang sama Bilal. Kamu Bilal ayam Rasul. Nabi senyum kayak ketawa-ketawa gitu. Dengar Bilal bilang ayam. Nah, dari Sayyidina Ibnu Abbas bilang boleh tuh kurban ayam dengan dalil tadi itu. Tapi banyak di antara ulama yang bilang enggak ada Allah sebutkan, Nabi Muhammad dalam hadisnya enggak ada nyebut ayam. Jadi kurban ayam tuh enggak boleh. Itu mungkin khusus saja buat Bilal bin Rabah. Makanya Nabi juga senyum-senyum. Nah, kamu bukan Bu Bilal? Enggak usah ikutan kurban ayam. Demikian pendapat para ulama-ulama. Menurut saya, yang saya dapat dari guru-guru saya juga. Kalau kamu emang kepengen banget kurban, tapi tiap tahun nih duitnya kurang mulu nolnya. Apalagi sekarang, harga plastik naik. Apa hubungannya ya? Misalnya gitu. Ustazah pengen kurban tapi nggak bisa kurban Ustazah. Gimana kalau saya belajaran berkurban dengan cara saya kurban ayam? Bolehlah. Cuman saran saya Bu ya, tolong didengerin ini ya. Jangan sepotong-sepotong. Bagi yang kurban ayam jangan naruh di masjid. Apalagi bahasanya kata Ustazah Halimah boleh. Waduh. Haya ini ya. Potong aja di rumah. Habis itu dimasak jadiin opor, bagiin ke tetangga barengan sama ketupatnya. Gitu kan? Nah tuh. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Mudah-mudahan Allah menerima kurban-kurban kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Belajar berbagi. Belajar berbagi. Sedekah. Sedekahin. Gak akan nyesel Bu kamu kalau harta kamu sedekahkan di jalan Allah. Gak akan nyesel. Dunia cuman segini-gininya. Jadi bekalan kita menuju akhirat. Insya Allah. Ibu-ibu sekalian, takwa sama Allah. Takwa kepada Allah. Allah nyuruh kita nutup aurat. Bagian dari takwa Bu. Ya Bu ya. Jangan sampai ada ibu-ibu di sono tapi di Bekasi nggak ada. Nggak ada bedanya. Kalau pergi ke pengajian kerudungannya double-double. Tapi giliran ngejar tukang sayur kerudungannya ketinggalan. Ustazah kalau ngambil kerudungan dulu nih Ustazah. Tukang sayurnya keburu pergi. Nah, jangan begitu ya Bu ya.
tutup aurat bagian dari kita melaksanakan perintah. Ibu udah tahu belum kalau nggak boleh salaman laki-laki sama perempuan yang bukan mahram? Tahu? Jangan sampai ketemu sama ustazah belum tentu salaman, ketemu sama ustadz pengennya salaman. Ketemu sama Bu Lurah nggak salaman, sama Pak Lurah pengen salaman. Jangan begitu. Ustazah, saya mah salaman, ya ustazah, nggak ada rasa apa-apa ustazah. Bu, walaupun kagak ada rasanya tetap haram bu, tetap haram. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan la an aqbalani rajulun bisyu'latin minan nar ahabbu ilayya min an yamussa jilda imra'atin la tahillu li. Lebih baik saya dihadapkan dengan seorang laki-laki yang bawain saya api berkobar di hadapan saya, ditakut-takutin sama api, mendingan saya daripada saya harus bersalaman dengan perempuan yang tidak halal bagi saya. Nabi nggak mau bu salaman. Nabi nggak mau salaman. Ibu-ibu sekalian, lah kamu kalau mau salaman sama laki-laki yang bukan mahram, mau ngikutin siapa? Nabi aja nggak salaman. Saya nggak ada perasaan apa-apa. Maksud kamu Nabi Muhammad kalau salaman ada perasaan apa-apa gitu? Nabi orang yang paling pinter jaga hati, bu. Segitunya Nabi tidak mau bersentuhan dengan perempuan yang tidak halal baginya. Maka ibu-ibu jangan mau bersalaman dengan yang bukan mahramnya. Jelas? Jelas? Ustazah, gurunya anak-anak saya ustazah. Ya biarin. Mau siapa juga bu, jangan salaman. Salamannya hanya dengan laki-laki yang mahram sama kita. Siapa tuh? Bapak, paman, anak laki, ponakan laki, saudara laki. Itu yang kita boleh salaman. Sama ipar boleh nggak? Nggak boleh. Sama mantan boleh nggak mantan? Boleh mantan mantu. Nah, mantan mantu boleh bu. Ya bu ya. Demikian pula dengan mantan mertua, boleh tuh. Tapi kalau mantan suami, nggak boleh. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, aturan-aturan Allah kita junjung tinggi. Kita junjung tinggi aturan Allah SWT. Hal yang diharamkan lagi nih. Nih, ibu-ibu saya tahu juga hukumnya haram sih. Tapi ibu-ibu banyak yang ngerjain. Apa tuh ustazah? Utang riba. Utang riba yang berbunga. Ya bu ya. Apalagi yang banyak menyesatkan perempuan-perempuan zaman sekarang. Cuman tinggal kirimin KTP doang. Namanya pinjol. Bu, kamu pikir itu nggak haram? Haram. Seharam-haramnya. Itu haram ibu-ibu sekalian. Habisnya gimana ustazah? Kalau enggak kan saya nggak kebeli beras. Bohong. Bohong. Bu, sesedikit apapun uangmu cukup buat makan. Cukup buat makan. Sebanyak apapun uangmu nggak akan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Ibu, kalau untuk urusan makanmu bu, nggak usah pakai hutang riba. Allah bakalan kasih rezekinya. Percaya saya. Ya kecuali kalau kamu mau makannya di restoran bintang 5. Kalau untuk sekedar makan pengganjal lapar, Allah bakalan sampaikan rezekinya kepadamu. Tapi kalau urusannya untuk bergaya-gaya, bermewah-mewah, apalagi urusannya saya mau mantu nih.
Saya mau ngawinin anak saya. Mau ngasih makan orang, cateringnya yang bagus, yang mahal. Gak ada duitnya, akhirnya pinjol. Ibu-ibu saudaraku sekalian, hukumnya apa Ustazah? Haram. Hukumnya adalah haram. Pakai riba. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'anallah akilur riba wa mukilah wa katiba wa syahidah. Allah melaknat orang yang makan dari uang riba, yang dikasih makan atau berhutang dengan uang riba, yang nyatet ataupun saksinya, semuanya dilaknat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, syariat agama Allah kita harus junjung tinggi. Jangan sampai gara-gara gak tahan sama godaan-godaan dunia, akhirnya kita meninggalkan aturan-aturan Allah Ta'ala. Yang taat jadi hambanya Allah, yang takwa jadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain taat, ibu juga harus punya cinta. Cintanya kepada siapa Ustazah? Kepada Allah nomor satu. Yang cinta sama Allah. Saya cinta Ustazah sama Allah. Dikasih sakit tetap cinta. Dikasih sulit tetap cinta. Dikasih kemiskinan tetap cinta. Saya ceritain Bu. Ada dulu seorang sahabat Nabi. Kalau habis selesai salam sholat, dia langsung keluar sholat subuh. Habis selesai sholat subuh dan sholat-sholat yang lain-lain Bu. Dia langsung bangun berdiri, gak pakai lama keluar dari masjid. Diperhatiin sama para sahabat-sahabat Nabi. Satu waktu Nabi Muhammad sendiri ngeliatin dia. Kenapa ini ya? Dipanggil sama Nabi. Di waktu sholat yang lain, Nabi sebelum sholat udah bilang duluan. Nanti kamu habis selesai sholat, saya mau ngomong ya, lebek Rasul. Habis selesai sholat dipanggil sama Nabi. Kamu kayaknya tiap waktu sholat saya liatin bersegera keluar rumah. Bersegera keluar masjid. Kemana? Kata Nabi gitu. Pulang ke rumah Rasul. Emang kenapa gak sampai nungguin zikir, nungguin doa? Ini Rasul. Kenapa? Bajunya nih. Kenapa emang bajunya? Kayak baju kayak gamis gitu ya Bu ya. Mau dipakai istri saya buat sholat Rasul. Dari miskinnya Bu, baju buat sholatnya itu suami istri ganti-gantian. Tentu aja yang perempuan selain dari pakai gamis itu, dia juga pakai kerudungan ya Bu ya. Pakai kaos kaki lah semacam itu. Alat maksudnya penutup kaki juga gitu kan. Nutup auratnya. Tapi maksudnya baju yang sama dipakai sama suami, dipakai juga sama istrinya buat sholat. Di luar waktu itu mereka pakai baju mereka yang mereka rasa nggak cukup layak buat sholat. Kayak udah warnanya nggak jelas, gitu Bu. Dan itu aja yang dia punya, suami istri segitu miskinnya. Ibu-ibu sekalian, makanya kalau zaman sekarang si orang bilang saya miskin, saya nggak punya begini begitu, Bu masih pakai HP. Saya nggak punya Ustazah begini begitu, tolonglah transferin Ustazah. Tapi dia mintanya pakai WhatsApp. Jual aja HP-nya kalau kamu memang nggak bisa makan. Betul? Sahabat dulu Bu, kalau miskin beneran miskin. Bu, Nabi nggak tega akhirnya. Hari itu juga Bu, Nabi Muhammad kasih bajunya
Para sahabat kemudian ngumpulin harta mereka, kasihin kepada orang ini. Dia pun pulang dari masjid dalam keadaan penuh sukacita, ngebawain barang-barang dari para sahabat ini, Bu nih. Ada baju, ada perhiasan, ada uang, ada, seneng banget dia pulang. Tapi besoknya dibalikin semuanya tanpa terkecuali. Dibawa lagi sama dia ke masjid tanpa terkecuali. Habis kayak dapat 2 hari, 3 hari. Sama Nabi ditanya, lah kok dibalikin? Rasul, balikin aja ya Rasul. Kenapa kata Nabi? Ini nih Rasul, saya sama istri itu tiap pagi membaca zikir yang kau ajarkan kepada kami. Yang mana kata Nabi? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah. Ya Allah, aku ridha Engkau Tuhan kami. Ya Allah, aku ridha dengan apapun yang Kau berikan pada kami. Saya ridha ya Allah, Islam sebagai agama kami. Saya ridha Nabi Muhammad utusanmu untuk kami. Rasul, tiap hari saya baca dikiran tersebut sambil senyum. Saya bilang makasih ya Allah. Apapun yang Kau tetapkan yang terbaik darimu ya Allah. Saya ridha, saya terima. Dibuat miskin kayak begini, alhamdulillah. Makasih ya Allah, alhamdulillah, makasih ya Allah. Sampai hari di mana Engkau memberikan banyak barang untuk kami, saya bacanya seperti membohongi diri sendiri. Saya bacanya sama istri nggak lagi bisa senyum ya Rasulullah. Saya kayak bilang, kalau kamu ridho nggak bakalan sampai para sahabat-sahabat mengirimkan bantuannya kepadamu. Kalau kamu beneran ridho, kamu beneran seneng Allah jadikan kayak begini, mestinya nggak sampai ada orang nyumbangin kamu kayak begini. Maafkan saya Rasul, saya balikin aja deh Rasul, sebab selama ini saya cinta kepada Allah dan saya merasakan hati saya terima dengan apapun yang telah ditetapkan Allah. Subhanallah. Itu para sahabat. Cintanya kepada Allah sampai membuat dia ngerasa apapun aja yang Allah kasih, alhamdulillah. Dikasih miskin, alhamdulillah. Dikasih kaya, alhamdulillah. Dikasih sehat, alhamdulillah. Dikasih sakit, alhamdulillah. Punya suami, alhamdulillah. Jadi janda, alhamdulillah. Menjomblo, alhamdulillah. Apapun Allah tetapkan yang terbaik, Bu. Habis nikah punya anak, alhamdulillah. Nikah lama gak punya anak, alhamdulillah. Apapun yang Allah tetapkan yang terbaik, kita gak cukup ngerti. Tapi Allah tahu segalanya. Cinta kepada Allah, qanaah, nerima sama apapun yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Bu, lain ceritanya dia ini, Bu, lain lagi ceritanya orang yang sama Allah dikasih kaya. Namanya Abdurrahman bin Auf. Ibu-ibu sekalian, satu waktu didengar hadis, katanya Nabi Muhammad, orang soleh 2 orang. Yang satu kaya, yang satu miskin. Yang miskin masuk surga duluan 500 tahun lebih awal daripada yang kaya. Sama-sama soleh nih, Bu. Ayo nih, yang hidupnya cita-citanya pengen kaya, dengerin cerita ini. Habis itu ditanyain, ibu-ibu cita-citanya apa? Kaya Ustazah. Tetep aja ya. Jadi nih Bu nih, Nabi Muhammad cerita orang dua-duanya sama-sama soleh. Ibadahnya sama. Cuman yang satu miskin sehingga gak ada hisabnya. Yang satu kaya sehingga lama hisabnya. Karena hisab lama itu Bu ditanyain satu-satu. Kerudung kamu dapat dari mana, dipakai buat apa aja.
Satu, detil sekali pertanyaan di akhirat. Makanya sampai dia tertahan kabarnya 500 tahun, Bu, dari orang yang miskin. Ada sahabat yang kaya namanya Abdurrahman bin Auf. Serem dengar hadis itu. Akhirnya dia mikir gimana caranya ya biar miskin saya ini. Biar duit saya tuh habis gitu. Karena disedekahkan nambah lagi. Dibagi-bagiin nambah lagi. Perdagangannya maju. Akhirnya, Bu, satu hari Nabi ngajakin pergi perang sama para sahabat di saat musim panennya kurma. Kurma itu, Bu, kalau dipanen, kurma itu kalau waktunya mestinya dipanen, kalau nggak dipanen-panen kematangan. Kematangan tuh jadi setengah busuk ya, Bu ya. Jadi nggak bagus kurmanya. Masih bisa dimakan, cuman jadi nggak bagus kualitasnya gitu. Akhirnya karena diperintah sama Nabi Muhammad, para sahabat tetap pergi juga. Abdurrahman bin Auf bilang begini, udah nggak apa-apa, pergi aja, pergi perang aja. Nanti saya akan beli panen-panennya. Para sahabat girang, senang, pergi perang. Pulang pergi perang beneran, Bu, kurma mereka pada busuk. Sama Abdurrahman bin Auf duitnya banyak nih. Dia pengumuman, yang punya kurma busuk jual ke saya akan beli seharga kurma bagus. Maksudnya Abdurrahman bin Auf jadi dapat pahala sedekah dan duit dia habis. Duit dia habis, dia jadi miskin. Dia kepengen banget buat jadi orang miskin. Ibu-ibu saudaraku sekalian, biar dia bilang biar hisab saya nggak kepanjangan. Bu, orang semua berbondong-bondong menjual kurma busuk mereka kepada Abdurrahman bin Auf, dibeli sama Abdurrahman bin Auf seharga kurma bagus. Habislah duitnya Abdurrahman bin Auf, Bu. Dengan sekarang dia punya segudang penuh kurma busuk. Miskin dah saya, alhamdulillah. Aneh-aneh ya kisah-kisah para sahabat nih. Makanya saya sering baca, sering dengerin kisah para sahabat begitu tuh, Bu, tuh. Pembelajaran dalam hidup. Cara buat jadi hamba Allah SWT yang soleh-solehah tuh kayak gimana gitu. Seneng nih, Bu, Abdurrahman bin Auf. Seneng banget. Gak lama ibu-ibu sekalian, datang utusannya Raja Najasyi. Rajanya Habasyah. Dia bilang madep kepada Nabi Muhammad. Dia bilang, ya Rasulullah, di kampung kami, di negeri kami di Habasyah sana ya Rasulullah, lagi ada wabah penyakit. Dokternya bilang ini bisa sembuhnya pakai kurma busuk. Kami nggak punya Rasul kurma busuk. Jadi kami tanya padamu wahai Rasulullah, adakah yang bisa memberi kurma busuk pada kami? Kami akan beli, nih udah dibawain duitnya 3 kali lipat dari harganya kurma yang normal. Nabi senyum. Nabi kemudian panggil Abdurrahman bin Auf. Kata para sahabat, ya emang takdir kaya gak bisa kabur dari kamu Abdurrahman. Ya Allah, Bu, kaya lagi aja. Subhanallah. Itu ibu-ibu saudaraku sekalian, ridho. Dijadikan apapun ridho. Makanya di saat ibu-ibu lagi apa aja kondisinya, yang cinta sama Allah dengan cara ridho lah sama keputusan Allah. Udah, Bu, Allah tahu yang terbaik di saat kita kadang-kadang gak cukup tahu. Bu,
Dijadikan apa aja alhamdulillah. Ridho sama Allah. Cinta sama Allah artinya kamu mencintai hamba-hamba yang mulia di sisi Allah. Terutamanya manusia paling mulia bagindamu Nabi besar Muhammad. Yang cinta sama Nabi Muhammad bu, yang sayang sama Nabi Muhammad deh. Belajar buat rindu sama Nabi Muhammad kak. Itu menurut saya salah satu anugerah terbesar dalam kehidupan saya. Di mana Allah menjadikan saya sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, kalau ada orang bilang begini sama ibu. Kamu tahu nggak? Saya tuh sayang banget sama kamu. Tiap malam saya tahajud. Tiap habis tahajud saya doakan kamu sebelum saya mendoakan diri saya sendiri. Bagaimana menurutmu orang itu? Beneran sayang apa gak sayang? Sayang. Kamu bisa bales apa orang itu? Ibu-ibu saudara sekalian, itu yang sudah dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya. Ibu harus tahu, Nabi Muhammad dulu bu waktu hidup, beliau tahu beliau dicinta sama Allah. Tapi segitunya tiap malam sholat malamnya sampai bengkak telapak kakinya. Habis selesai sholat malam bu doa dengan linangan air mata. Bahkan terkadang dengan dada yang naik turun. Dengan suara sesenggrukan. Sayyidina Bilal bin Rabah bercerita, Nabi kalau lagi doa di sepertiga malam terakhir, saya mendengar dari dada Nabi Muhammad, saut kaghalawayanil ma, suara seperti suara air mendidih. Dari dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Linangan air mata. Dada naik turun, suara parau dan dengan suara seperti suara air mendidih beliau berdoa untuk siapa kalau bukan untuk kita umatnya. Apa doanya Nabi? Ya Allah ampunin umat saya, Allah ampunin umat saya. Sayangi umat saya Allah, tolongin umat saya Allah, selamatin umat saya Allah. Ampunin umat saya Allah, ampunin umat saya. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, sayangnya sama kamu luar biasa. Makanya bu, ibu-ibu yang lagi punya hajat, misalnya ngedoain anak saya bandel banget Ustazah. Cobain kalau tahajud, tagih sama Allah doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cobain. Ya Allah, anak saya ya Allah, dia kan juga umatnya Nabi Muhammad. Katanya kan Nabi Muhammad selalu mendoakan umatnya di waktu hidup beliau, bahkan sesudah wafat beliau. Ya Allah, anak saya kan umatnya Nabi Muhammad, selamatin anak saya ya Allah, selamatin anak saya. Dengan berkat doanya Nabi Muhammad. Ijabahkan doa Nabi Muhammad untuk anak saya ya Allah. Ijabahkan doa Nabi Muhammad untuk anak saya. Minta sama Allah. Kita nih alhamdulillah jadi umat yang disayang sama nabinya. Ibu-ibu sih sekalian, bahkan kalau kamu doain suamimu. Suami saya Ustazah, bandelnya gak habis-habis. Doain, tagih. Suamimu kan juga umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau kamu lihat, ya Allah saya nih udah setua ini, bandel gak selesai-selesai. Ayo coba tuh. Ya Allah, saya kan umatnya Nabi Muhammad ya Allah. Tolongin saya ya Allah. Ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Bimbing saya ke jalanmu ya Allah. Jangan biarkan saya terjerumus dosa-dosa ya Allah. Bukankah kabarnya Nabi Muhammad
selalu mendoakan saya umatnya. Ya Allah, kabulkan doa Nabi Muhammad untuk saya. Minta, tagih doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untukmu. Sayangi, cintai Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad memang begitu besar cintanya kepada kita sekalian. Cintai juga para ulama, cintai juga orang-orang soleh, cintai kedua orang tuamu, cintai saudara-saudarimu, cintai suamimu, bukan suami orang, cintai suamimu, cintai anak-anakmu, cintai siapapun yang Allah perintahkan kita untuk mencintai mereka. Pada akhirnya saya mau ngajakin ibu-ibu nih sekarang nih. Kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh cinta sama kita. Kita hidup takwa sama cinta. Berbekal dengan keduanya, salah satunya buat dapat cintanya Nabi Muhammad. Dan buat dapat kita semakin cinta sama Nabi Muhammad, yuk kita baca sholawat pada Nabi Muhammad. Yang masih pada punya air boleh dibuka airnya. Yang gak punya air jangan ngambil air tetangganya. Yang lagi puasa jangan terus akhirnya lupa minum airnya ya. Ayo bismillah. Udah? Kita mau sholawatan. Kita mau baca sholawat Tibbil Qulub 8 kali. Kita mau minta sama Allah. Mudah-mudahan Allah sembuhkan yang sedang sakit di antara kita. Allah mudahkan yang sedang dalam kesulitan di antara kita. Allah bukakan pintu rahmatnya buat kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita wanita yang istiqomah. Wanita yang hidup di jalan takwa. Wanita yang hatinya penuh cinta. Kita mau minta pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkenan melihat diri-diri kita dengan pandangan kasih sayangnya. Mengampuni dosa-dosa kita. Menutupi aib-aib kita. Menuntun jalan kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan membimbing kita untuk kita menjadi hambanya yang solehah. Semoga Allah berkenan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit hati kita. Yang hatinya ada penyakit iri, dengki, semoga Allah sembuhkan. Yang hatinya penuh dengan kebencian, semoga Allah sembuhkan. Yang hatinya penuh dengan kesombongan, semoga Allah sembuhkan. Yang hatinya penuh dengan rasa cinta dan ambisi terhadap dunia, semoga Allah sembuhkan. Yang hatinya dipenuhi dengan cinta terhadap harta, semoga Allah sembuhkan. Yang hatinya mencintai yang tidak semestinya dicintai, semoga Allah sembuhkan. Yang hatinya dipenjara dengan kecemburuan, semoga Allah sembuhkan hatimu. Yang hatinya sedang tenggelam dalam dosa-dosa, semoga Allah sembuhkan. Semoga Allah angkat dan jadikan hatinya tak lagi tertarik dengan dosa-dosa. Yang hatinya sedang terjebak mencintai yang salah, semoga Allah selamatkan hatimu. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Zahir batin kita semoga Allah sehatkan semuanya. Ma min ayyam al-amalus salih ahabbu ilallah min asyar dzulhijjah. Tidak ada hari di mana amal soleh lebih Allah sukai
daripada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kita sekarang ada di antara hari-hari tersebut. Hari-hari di mana Allah menyukai amal soleh pada hari ini. Termasuk di antara amal soleh itu adalah majelis ilmu. Termasuk di antara amal soleh itu adalah doa. Termasuk di antara amal soleh itu adalah solawat. Termasuk dari amal soleh itu adalah perkumpulan-perkumpulan dalam zikir, dalam ilmu seperti ini. Maka kita minta pada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan 10 hari dari bulan Dzulhijjah ini, mudah-mudahan Allah berkenan memandang kita semua, menyembuhkan kita semua, menyayangi kita semua, mengampuni dosa-dosa kita semua, menutupi aib-aib kita semua, berkenan memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya, membimbing langkah kehidupan kita biar istiqomah di jalannya. Apabila datang ajal menjemput kita, dimatikan kita dalam husnul khatimah. Wa man nadhara ilaihillah bi'ain rahmatih lam yu'adzibhu abada. Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang dipandang Allah dengan pandangan kasih sayangnya, Allah tak akan pernah tega menyiksa dia selama-lamanya. Kita mau minta sama Allah, semoga Allah berkenan memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. La hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها أبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه
سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Terakhir, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah biniyati syifaa ajilan syifaan la yughadiru saqaman wala alama. Sebutkan namamu dan nama orang-orang yang kamu berharap Allah memberikan kesehatan padanya. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi wa afi antal muafi. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi wa afi antal muafi. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi wa afi antal muafi. Shifaan la yughadiru saqaman wala alama ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.